Dia tanya najis zahir, naik mana Pak Ija? Dia tak semayang lagi. Anjir bakal naik, nak dengki lah hati. Dia tak semayang. Anjir cik. Sebab najis cik, maka hang terima ibadah. Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Dengkinyan, kuehnya dipajuh kebaikan tanya bagaikan api memakan kayu kering, kayu bakar. Aginya ni Imam Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini tanya kita baca kitab Tanwir Qulub ya, tentang takhliyah dan tahliyah. Maknanya adalah tentang membersihkan sifat-sifat tercela ya, dan menghiasi batin dengan sifat-sifat yang terpuji. Dalam kitab Ihya Imam Al-Ghazali itu dikatakan tentang taharah. Tanya sabi kita baca setelah wudu, Allahumma ja'alni minal mutatahhirin. Dan sabi kita baca doanya, jadikan aku ya Allah orang yang banyak atau selalu membersihkan diri ya. Jadi taharahnya, kebersihannya, dia dibagi kepada 4 tingkatan. Jadi banputnya yang kalau ke doa lagi tanya kon saboh. Di taharah tingkat pertama itulah menghilangkan hadas kecil. Yang taharah sih menghilangkan hadas besar, mano junub, mandi dari darah haid umpamanya, juga bersih dari kotoran-kotoran, termasuk taharah cid membersihkan kotoran-kotoran yang nabak tubuh, kemudian anggota-anggota tubuh yang sunat tak pegadoh, uke sunat tak potong, kumis, bulu-bulu yang sunat dihilangkan. Yang bersih perkarangan, baju dan sebagainya. Yang taharah modelnya, taharah tingkat pertama namanya. Yang golom mutatahhirin loh, goh sempurna loh, goh jed loh kitanya orang yang bersih secara sempurna golom. Dan hajit ayat pertama an-nadhafatu minal iman, kenan mentong, bersihan setengah daripada iman. Tasabbuh Abu. Yang kedua, taharah tingkat kedua, itulah bersih daripada dosa-dosa anggota tubuh. Anggota tubuh tanya yang menjampu-jampu kebaikan dengan kejahatan. Telinga, mata, kaki, tangan, yang nak ibadat-ibadat Pak Haji. Ibadat-ibadat anggota tubuh
ibadat telinga, kan? Lalu ibadat ji, oh ya dosa-dosa ji. Bak linyung na dosa, bak mulut na dosa, bak kaki na cik dosa, bak perut na cik dosa, bak kemaluan na cik dosa. Berhasil terpegih dari dosa-dosa anggota tubuhnya hanya taharah tingkat kedua, taharah tingkat kedua. Berdombah kan? Dua. Dalam kitab Sayrus Salikin na gitu kan. Dalam kitab Ihya na gitu kan. Nyanyi berat penting yang kelih bersih hati dari sifat tercela. Ada malamnya yang dimaksud takhliyahnya dari sifat-sifat tercela, dengki, cinta dunia dan sebagainya. Yang keput hanya taharah para wali yang bersih batin dari memandang selain Allah. Bagi yang kata but yang tadi. Atau diceritakan bersih daripada memandang wujud selain Allah. Orang sufi kepegah wujuduka zambun laka. Wujudmu adalah dosa bagimu. Wujud panela dapat wujudnya sabar. Itu wujud Allah. Ya. Lagi bayang dengan benda. Jangan kita qadul himam pegang contoh bayang itu contoh yang paling baik itu untuk mudah mengerti. Jadi benda tiang kayu yang naik tibit bayang baji. Dan wujud bayangnya adalah wujud benda ji, kon wujud roh ji. Keberadaan ji tergantung pada keberadaan benda. Maka wujud sabar. Tapi bayang itu bukan benda, benda juga bukan bayang, lain-lain hakikat. Tapi wujud bayang ada pada wujud, maka wujud itu satu. Nampak baik. Maka tentu itulah maksud daripada wahdatul wujud yang salah dipahami oleh sebahagian orang. Disangka makna wahdatul wujud Allah itulah alam, alam itulah Allah. Yang konsesali ya, yang bisa kufur ya, etikit lagi ya. Tapi maksud dia adalah wujud itu dia mudah mafhum lagi yang mentang. Qiyamuhu binafsih itu satu, lain qiyamuhu billah. Dia cik terpahami lagi. Yang puncak tauhid dalam kitab Sayrus Salikin dan kitab Sayrus Salikin kepegang wahdatul wujudnya puncak tauhid. Sayrus Salikin ringkasan daripada Ihya Imam Al-Ghazali. Maka dalam Ihya dijelaskan ajaran wahdatul wujudnya. Cuman dalam Ihya hanya istilah wahdatul wujud. Karena istilah wahdatul wujud muncul setelah Al-Ghazali, setelah Ibnu Arabi. Imam Ghazali ketulis kamalut tauhid, sempurna tauhid. Atau ketulis cik tauhid mahad, tauhid semata-mata. Nyan baru teguh bersih tauhid. Makanya teguh guru Syekh Kuala, guru daripada Syekh Abdul Rauf Asingkili, nama beliau Syekh Ahmad Al-Qushashi.
ulama besar, ulama sufi Madinah. Ulil amri, kata beliau, wajib berjuang membawa masyarakat supaya menganut tauhid seperti ini. Ya kajarung bu tauhid. Jadi bersih dari memandang wujud selain Allah, kan? Itu adalah taharah tingkat keempat. Kan? Yang perlu terdepu sabah tu, baik, penting. Dari martabat ke martabatnya, kon barang mudahan. Berangkat dari taharah tingkat pertama kepada taharah tingkat kedua, itu kan barang mudah. Itu juga kata kitab Ittihaf Syarah Ihya, kan barang mudah. Mabut lagi nyonya untuk memahami, untuk gaduh haji dengan mujahadahan kau ngambek kitab. Berkitab penting sih untuk mengerti. Ya. Dan orang berkitab jut semebut ihya ba'dayah. Gau tentang nasib-sifat terpujian. Walaupun jut baca kitab tasawuf. Lagi tanya kan tabut lah. Gau tentang atas tabutnya. Nah, abang tanya, maka metemeji kon dengan angan-angan. Perlu kesungguhan, perlu kepada mujahadah. Ya. Perlu serius. Ya. Karena jalan yang sukar dilalui. Ya. Jadi perlu keseriusan. Kan sebatah-batah but lagi ngomong tau, jak lebut bihwate-wate ana faedah yang pertama wawasan tentang agama lagi prono ilmu kesehatan tak tanya oleh doktor memahami ilmu kesehatan sehat ana arti ya kan yang ana becik wawasan tentang kesehatan lagi yang ke agama perlu serius. Ketahui olehmu wahai murid, murid no konsantri mana aja santri je sih tahu mana orang yang sudah berkemauan. Apa syarat bertempuh jalan Allah? Benar bertanya 70 syarat. Ya, sabah mentang lelum pegah. Syarat yang pertama berpasti kemauan di betul serius siddiq fil iradah benar di dalam berkemauan nyambak siddiq ya ketahuilah wahai orang yang berkemauan sepantasnya wajib Anda setelah melakukan taubat melanjutkan terus perjalanan dengan membersihkan diri daripada sifat-sifat tercela. Wajib sih karena sifat hati yang tercela itu najis maknawi najis pun najis maknawi lomo nya najis apa tu? Nyo najis maknawi. Mak najis si. Wajib pegadah. Harum cik hukum ji. Cinta dunia harum hukum ji. Taban cik kau harum zina, taban cik kau harum pohgo. Sama susaban sama-sama harum. Beda ji. Sabah harum bak lahir, sabah harum bak batin. Sama-sama harum, sama-sama gelarang li Al-Quran. Kan? Tidak mungkin orang mendekati Allah ya
dengan kondisi najis. Dia tanya najis zahir, naik mana Pak Ija? Dia tak semayang oi. Anjir bakal naik na dengki lah hati, dia tak semayang. Anjir cik. Sebab najis cik, maka hang terima ibadah. Karena dalam batin galak keduanya. Berarti Allah, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Ba'abah. Lah hati lebih besar bisnis tanya orang Allah. Najis cik. Najis batin najis. Ya. Ini nyokan najis sama dengan najis lahir cik. Ansah cik. Ya, jadi banduan najis. Kan. La yumkinu taqarrubu biha ila hadratil qudsiyatul ilahiyyah. Tidak mungkin mendekati Allah, mendekati dengannya najis kepada hadarat yang maha suci. Udah sebab dekat dengan Allah. Kan? Sama cik hana mungkin mendekati Allah ibadat-ibadat lahirnya dengan najis-najis yang berbentuk manok dan sebagainya. Maka tidak boleh tidak bagi salih penempuh jalan Allah membersihkan diri daripada semua sifat itu dan menghiasi diri dengan sifat-sifat tercela, terpuji. Anjit hana menyohana bermasalah. Ya. Sifat yang terpuji, yang tercela, contoh di laga dengki. Laga apa? Harum hukum. Laga contoh haqdu, hakat, dendam. Tak simpan dalam hati permusuhan. Walaupun Mbak Wati menumpuk ramah-ramah. Dalam batin tak simpan permusuhan. Yang sabar-sabar. Yang kelai kibrun, tekabur. Harum hukum ni. Sifat Allah yang dah pakai ditanya. Al-mutakabbir, ya, tekabur. Itu nak penjelasan di liku. Sabar-sabar ni. Ujub, harum cik. Dan krit, bakhil, kikir. Harum cik hukum ni, kikir. Nah, kemampuan kikir maknanya. Ada sifat yang terpuji di dermawan. Hana mangat baik terpegadohan. Nyogoh napeng mudah takkan. Nyonya napeng lu nan atri perusahaan. Pajan takenan petihan napeng. Jika napeng kamlai hana mudah. Cik hana mudah. Kalau lu pegah puno, hana mudah melalui jalan-jalannya. Ya, dan ria yang penyakit batin cik. Rianya dalam kitab Iqadul Himam, kitab syarah hikam, pegah dua, naria jali, naria khafil. Ria jali pelemah bagoh, pendengar bagoh. Ria khafi hana pelemah, hana pendengar. Cuman galak kat anda itu pun. Kelebihan tanya. Hubbul jah, suka kemegahan. Ya, galak tak megah. Dia tanya dulu. Ingin jadi tokoh obidaan. Galak jahnya kemegahan. Dan galak tak riasah kedudukan hawa bujik ulai benar jabatan. Cinta maksudnya. Kon bekna baca cinta. Tafakhur. Apa namanya? Berbangga-bangga. Sifat tercela long ghadab, bengeh. Bengeh yang tercela, awak najib bengeh terpuji. Apa? Ghadab, bengeh. Ngeh ke.
nampu kali bengi bagah tak ilah mana sabar yang sifat tercela namimah beradu-adu go kizib sulit kasratul kalam le tak pegahaba penyakit batin ni galak pegahaba syahwat mulut tiga tu ya kan yang mandu penyakit batin suka bab batin ni dulu apa pegah tu lalu apa itu makna dengki hasad itu hakikat dengki benci kepada nikmat Allah aduh orang lain benci tanya ke nikmat Allah yang nak ba orang lain hidup ba orang lainan hana senang dah gok menang tanya hana galak gok ke lapangan hana galak nyan deken dengki karena wajib hukum menghilangkannya wajib berusaha untuk pegadohnya wajib hukum dan itu di antara perkara yang amat keji dan tidak mungkin menghilangkan maddahnya penyakitnya dari batin secara total ana mungkin melainkan menempuh illa bisuluki tariqit tasawuf kecuali dengan menempuh jalan tasawuf. Nah, tasawuf ilmu bagiannya kan nah mungkin begadah melainkan tata lakukan mujahadah suluk tawajuh penting nak zikir ribuan kali ya nyokana ibrawi di lambu ibrawi yang begadah li ya makna peningkatan dia baca-baca tawajuh ingin tahu baca kan zaman makmudan yang pertama Aceh tarikat Qadiriyahnya Hamzah Fansuri Menyasatariyah yang pertama Syekh Kuala tarikat Naqsyabandi yang pertama Abuya Mudawali Labuhan Haji yang ramai tak kilhayan taknya dekan harus menempuh jalan mujahadah anggadoh menyokon menjalannya jalan mujahadah melawan nafsu. Nabi bersabda dalam hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ngeri tak ada dengar tu al hasadu yakulul hasanat kama takulun narul khatab dengkinyan kuehnya dipajuh kebaikan tanyo bagaikan api memakan kayu kering kayu bakar aginya ni mamah haji taik haji tak bangun masjid tak semayan jamaah itulah penyakitnya tu tak baca Quran tak meratib tak menzikir itulah cerita ketahuilah bahawa tiada sesuatu kejahatan yang lebih berbahaya daripada dengki. Bunuh hadisnya riwayat Ibnu Majah. Ditambah penjelasan itu dalam hadis itu salah satu dalil tidak ada sesuatu kejahatan yang lebih mudarat daripada dengki. Kenapa? Karena bahkan orang dengki karena penyakit itu menjatuhkan orang dengki dalam 5 siksa sebelum sampai kedengkian itu. Sebelum sampai kejahatan kepada orang yang didengki. Kadang-kadang orang yang tahu dengki gah tipu siapa lah mbak. Jika berada dalam bahaya lah.
Tanya kali momboh bala kena. Lo benci ke bapa dengki. Dan mentupu kadang golong. Kan? Tapi bisa bahaya cik dron. Bahaya dari lun. Tapi lun goh truk badron lah bahaya. Lun kali momboh lu rasakan bahaya. Kan aku? Pada mbak? Memang. Pertama, duka cita yang tiada henti. Duka cita yang sebiar. Ai dengki kesimpulan dalam bidang apa dengki. Dah beda-beda bidangan. Kan? Dalam bidang le harta haji. Maka selama haji mentang le harta, sabi duka cita dia. Ya? Angke berbangkrut je lah. Haji ke buka kedai lain lah. Ha? Kamak mulam tanya dua-dua je. Ha. Kau ai. Kata apa? Berarti baca karena penyakitnya berat ada haji. Yang kedua, musibah yang hana pahala dulu. Ini biasa musibah kau hana pahala bang. Yang musibah cik, musibah yang apa-apa hudib. Tapi musibah yang hana pahala. Yang kelima, kecelaan yang tidak terpuji sama sekali. Tercela. Yang keempat, murka Tuhan ada tanya. Yang kelima, pintu taufik dikunci. Maka halazat ibadat. Halazat ibadat mangat-mangat ibadat. Karena dikunci pintu yang goh lam ibadat, dikunci pintu ibadat. Ana gebi taufik yang ka gebi ibadat, ana gebi kelezatan dalam beribadat. Memang bahaya yang dicapai oleh penyakit hasad. Betul berarti Nabi pegang. Dipajuh kejahatan, kebaikan bagaikan api memakan kayu bakar. Hasan Basri berkata, Hasan Basrinya ulama sufi besar. Udip bak masa Sayyidina Ali yang bak Masjid Basrah semebut dulu. Tengku-tengku sembut batiang je abah halakah siapa utama untuk Sayyidina Ali mengetes ke siapa-siapa orang semebut bila getes yang petak ke dia pun semebut yang nak lewat Hasan Basri tu adran je duduk je lain dia petak ke dia hanya jelah semua kan gilit dia khalifah goji anak layak kalau nya kita yang paling banyak getes peh pelu mana tes kakek jadi baca-baca kan lepas nak siap maknanya pecik ber daripada buta get Julai yo ber kan apa kata Hasan Basri, kenapa engkau dengki kepada saudaramu jika adalah orang yang maka jika ada yang diberi akannya oleh Allah karena kemuliaannya, kenapa engkau benci orang-orang yang diberi karunia oleh Allah? Jika kon kemuliaan ji, karena orang mak gebi nikmat kemuliaan oleh Allah. Naci gebi nikmat kon orang kemuliaan oleh Allah. Orang palih hidup nikmat gejuk cik, apa dah benci? Karena ji ujung tamu neraka cik. Dah ada dengki le tanya bi musibah ji. Kan aku. Yang kenasan Basri. Nyaji orang get. Orang mulia oleh Allah, kita tak yang hana setuju dengan. Menyaji orang hana get. Ujungnya binasa ke ji. Dengan nikmatan. Hana payah tak dengki le tanya. Cik musibah ke ji. Kan? Itu kata Hasan Basri. Sebahagian ulama yang arif berkata, lain macam penyakit tidak diterima doa mereka. Kenal heboh penyakitnya doa hana mustajabah. Pertama urung pajuh harum. Ada hak go ping pajuh. Geberjuang
Harta-harta go pi beji ke harta agaknya. Pepu surat ke lemah tu pokoknya berhasil. Kan? Bebeh tak tanah jamun pelepah le kalau lah kampung. Gara-gara bak limeng tu baca ni tu. Kan? Kacau le. Nyan hana terima doa. Yang kelak orang le ribah. Yang kedua, orang le ribah. Dan orang yang dalam hati ji dengki kepada orang-orang Islam. Dah orang mukmin. Nyan lain macamnya orang hana mustajabah doa. Berkata Rasulullah, jika engkau mampu di pagi hari dan di sore hari di dalam hatimu tidak ada kedengkian, lakukanlah, usahakan. Bengok, usahakan baik berada dalam dengki, sore usahakan baik berada, lakukanlah. Nah, Nabi. Ditanya orang kepada Nabi, toh manusia ya Rasul yang paling afdal, mahmum qalbi dan suduqil lisan, orang jujur lisan. Jujur lisan kami mengerti, mahmum qalbian pun orang bertakwa, tidak ada dosa, tidak ada kedurhakaan dan tidak ada dengki di dalam hati. Aja. Ketahuilah bahwa dengki yang tercela pada syarak adalah dengki yang lagi tanya bahas bawai bunuh. Keinginan hilang nikmat Allah dari yang lain. Andai gagal ngontanya dalam mencapai kesuksesan ni, senang ni. Maksud ada ngontanya hana menang ni. Ya, beres. Memang payah menang mana tu. Galak dia. Ana sedih dia. Banda dengar ngontanya bangkrut. Kan? Hancur anda ke. Ya kan? Galak. Yang tercela dengki. Nyokenya makna ayat am yahsudunan nas ala ma atahumullah min fadlih. Apakah mereka dengki akan manusia terhadap karunia yang diberikan oleh Allah kepada mereka? Ya, benar. Adapun dengki sabotu, nasi dengki terpuji, ribetah nanti, yaitu ingin seperti orang lain cik, mengangan-angan ada baginya seperti ada pada orang lain daripada kebaikan. Yang terpuji jika itu kebaikan, yang terpuji. Ayo dengukan. Nah keluarga, nah sahabat ayo lihat apa yang balik mana? Sedek dibangun masjid, dibangun pesantren. Tanya ingin cit lagi bapaknya. Nyan kan keingin hana ingin bangkrut gonya nabi. Itu terpuji. Ya. Maka pegawai Nabi dalam hadis tidak boleh ada kedengkian kecuali pada dua, yaitu seseorang yang diberikan oleh Allah Quran, lalu dia membaca Quran siang dan malam, yang kita dengki. Makna dengki di sini bagaji sih tanya, ribetah, bagus itu. Sabotik seseorang yang diberi harta oleh Allah, lalu dia berjuang dengan harta itu, menafkahkan harta itu siang dan malam. Pahala baik. Kan? Yang kalau sosok yang layak ada bantu. Nyaji sibuk nya dulu. Atau silir apa? Kan? Nyopat ani yatim yang ajak sekolah, bahlun tanggung. Pak pesantren yang go siap, pak masjid yang go siap. Hanya laju-laju. Hanya anjuk dengki ke orang lagi. Makna dengki hawa lagi anci. Menyo hawa lagi anci tapi ji bangkrut yang dengki yang tercela.
Kalau enggak le tak peng. Hawa cik dah yang bagi aje. Tapi ji be agi amli. Itu tercela. Menyatanya hawa lagi cik tapi hana tak ingin gok berhancur yang terpuji. Ya kan? Apa? Ketahui olehmu. Nyop pahami bagi penting tahu. Bersih dari sifatnya. Untuk bersih dari sifatnya butuh kepada Syekh Kamil. Perlu dokter je. Dia sakit jasmani je. Ya. Perlu kepada dokter ahli. Paru-paru, jantung, stroke. Yang lanjut. Yang anak dokter ahli. Boleh. Yang dokter agama. Maka je tunggu an'amta alaihim. Tunjukilah kami jalan lurus. Yaitu siratal ladzi an'amta alaihim. Yaitu jalan orang yang kau beri nikmat. Nah, maka butuh an'amta alaihim saja. Guru yang bimbing tanya. Suhbah nanti. Kosong atau bersih dari sifat tercela ini butuh kepada dokter. Mursyid kamil nanti. Jika tidak, maka pemilik penyakit ini tidak akan bersih daripada penyakit itu walau dia ahli ibadah sekalipun. Walau ahli ibadah. Haji mula-ulang saja. Kemayang jamaah 5 bawateng. Gua hipang kabak masjid tanya. Yang kedum memantap tu. Kadang lengki ya. Man. Harus sohbah dengan mursyid yang kami. Kaji pegang oleh Syekh Kuala, Syekh Abdul Rauf Asingkili. Yang nak baca kedua dalam kitab Tambihul Masyi baca. Syekh Kualanya sufi besar, waliullah besar. Kan kitab Baidawi macam kitab kanya. Yang megah kan tafsir 10 juz kan. Yang nak tayang but tengok insya-Allah bab Masjid Raya Bandar Aceh. Tengok najak pun 10 but tafsir Syekh Kuala. Naci kitab fikih gekarang atas permintaan Ratu Safiatuddin. Syekh Kuala je oleh. Naci kitab sufi Tambihul Masyi. Betulih untuk menjelaskan makna wahdatul wujud. Dan kamu membut dengan Dewan Guru di Qurahameh ngauro Jumat duha buno berarti. Wafipuh hampir tu. Dalam kitabnya Asingkili mengatakan carilah secara bersungguh-sungguh guru spiritual, guru yang bisa membimbing batin Anda. Beliau sendiri dibimbing oleh Syekh Kusasi, Syekh Ibrahim Al-Qurani. Yang kejut bah ulang pegah lepegah oleh Imam Sya'rani. Ulun tuan lun tempuh jalannya melalui baca kitab. Baca Ihya habis Ihya lu baca. Utul Qulub habis lu baca. Tapi hanya kebut. Akhirnya saya berbakti kepada Syekh Ali Al-Khawas. Nyari baru lun usul, baru lun sampai kepada maksud. Yang lu baca apa tu sampai? Kitab Tanwir Qulub kan? Kita yang sama. Tidak sepantasnya bagi orang malim lil alimi walau tabakhara fil ilmi, walau malim melaut malim iban melaut malim
sehingga jadilah ia satu orang pada zamannya bintang ulama. Nali yang lebih malim di atas banyak nak nabrak malim kan di atas banyak nali orang laginya tidak boleh cukup dengan ilmunya, dia tetap wajib berhimpun dengan sufi. Wajib kita guru. Wajib sebab malim. Anti ngamalim. Maka ji pegalah kitab Sirus Salikin. Talibus Syekh mencari guru pembimbing rohani itu mursyid dalam bahasa kitab adalah wajib walau engkau ulama besar sekalipun. Apalagi mudah-mudahan tayo kan? Yang pada umur nas kalau baca. Lu sebut sumber nantukan lawan. Karena nayah napati. Nasabah masjid bu nya aneh temabu. Patengku maka ibu kita. Nah tema beragama benar pembimbing. Saya masih kaji rukun-rukun ibadat, kaji rukun-rukun semayang, puasa, kaji kana rukun-rukun ji. Tinggal itu pebut mampu bimbing lom. Panen yang kita membacanya Tanwir Qulub. Syekh Amin Kurdi. Guna Tambihul Masyi, Syekh Abdul Rauf Asingki. Hingga waktu ba Universitas Syah Kuala masalah salah sabah fakultas nyopo paknya Universitas Syah Kuala Syah Kuala ludaya punya ulama besar Aceh kan nya udik punya ditampa sabah-sabah orang bahkan saya cok nan gaknya tapi hanata sampaikan ajaran-ajaran beliau ai mayang-mayang baik yang kayaknya niku kaji Mughazali Abu Nulu baca kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra karangan As-Subki Tajuddin Subki Tabaqatus Syafi'iyah. Nah sejarah Imam Al-Ghazali ya. Setelah Gethad Malim kamu temui gelar Hujjatul Islam Pemberathat Malim menjadi rektor Nizamiyah Universitas bergengsi dah watayan itu. Murid kon masyarakat biasa, ulama-ulama besar tu murid. Tapi akhirnya dia minta guru karena untuk pegaduh batinan untuk memahami itu mana payah guru, mana payah mursyid. Macam tentang kitab kita yang baca guna dengki hari bahaya aja limong boh. Ya kan? Akhirnya ni lah kajian. Jadi terakhir penyakitnya konyo mentong Bandung penyakit terselanya tidak akan kosong. Maka ni kan pegali Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin nah limong boh penyakit musapat ba orang awam dengan ba orang malim masyarakat baik pegah makna haji baik pegah orang awam ulama mentong kenang penyakitnya nya pegah kitab Minhajul Abidin limong boh penyakit masyarakat salah saboh di adalah dengki salah saboh di jadi hanggadah penyakit dengki nganjut kepimpinan daerah hanggadah penyakit-penyakit batinan nganjut dah baca kitab-kitab tasawuf maka ji perlu kepada mujahadah. Kajilah demikian kaibang sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.